Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Dr. Andi Hudia MPD dan Andi Muas SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Perkenalkan, nama saya Syahrini Ramadhani dengan NIM 200208501029 dari kelas PKK 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar 2020. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran dimensi pendidikan kejuruan di era 40. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan tersistem, melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen, sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium, bengkel, kelas, dan lainnya. Sistem merupakan gabungan komponen-komponen yang diorganisir, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi pada penyiapan tenaga siap kerja. Komponen dalam sistem yang dimaksud adalah brainware, software, dan hardware. Ketiga komponen sistem tersebut memiliki fungsi yang penting dalam pengembangan tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya. Yang pertama yaitu komponen brainware. Dalam komponen brainware sendiri meliputi siswa, guru, dan stakeholder. Siswa sendiri merupakan pembelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, karakteristik siswa seperti bakat, minat, IQ, kematangan emosi dan mental, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, learning preferences yang merujuk pada pola karakteristik seseorang, kekuatan, kelemahan, dan preferensi dalam pengolahan dan penggunaan informasi, termasuk sikap terhadap belajar dan mengajar, tanggapan pada peristiwa pembelajaran. Yang ketiga, gaya kognitif atau gaya berpikir, menggambarkan cara berpikir, memahami dan mengingat informasi. Kemampuan ini berhubungan dengan perilaku mental. Misal saat memecahkan masalah, mempengaruhi cara memperoleh informasi, mengurutkan dan memanfaatkan. Gaya kognitif biasanya digambarkan sebagai dimensi kepribadian yang stabil yang mempengaruhi sikap, nilai, dan interaksi sosial. Dan yang keempat yaitu special need yang menunjuk pada siswa dengan kebutuhan khusus seperti anak yang sangat cerdas, gangguan emosi, gangguan perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan siswa lainnya. Selanjutnya yaitu guru. Guru sebagai tenaga kependidikan, profesional guru harus mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku profesional, maka siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar atau basic skill dan kemampuan kognitif, serta kemampuan bukan kognitif seperti kemampuan pengembangan diri. Pemberdayaan semua potensi ini menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ataupun tekanan dunia yang relatif cepat berubah. Selanjutnya yaitu stakeholder, sebagai pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi stakeholder internal yang meliputi siswa, guru, kepala sekolah, dan staf tata usaha sekolah, dan stakeholder eksternal yang meliputi pemerintah dan masyarakat. Stakeholder memiliki peran penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti
peran sebagai penasihat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa. Peran sebagai pengawas ataupun pengontrol yang dilakukan oleh pemerintah ataupun komite sekolah. Peran sebagai pendukung yaitu memberi support pada program-program sekolah. Stakeholder eksternal terutama DUDI sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab pada kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu software yang meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Kurikulum sendiri merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus dan seharusnya diajarkan, dan apa yang dapat diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kurikulum sebagai produk merupakan bentuk dokumen berupa daftar program, silabi dari program yang direncanakan. Kurikulum sebagai program yaitu merujuk pada program sekolah yang dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan. Kurikulum sebagai pembelajaran lebih ke orientasi pilihan belajar tetapi masih dikendalikan guru. Kurikulum sebagai pengalaman belajar ada dua, yaitu lebih berpusat pada belajar daripada mengajar, dan yang kedua yaitu termasuk dengan pengalaman belajar yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Sehingga pembelajaran lebih kompleks, lebih komprehensif, dan terkesan lebih abstrak. Dengan demikian, kurikulum bagi SMK memiliki fungsi menjadikan lulusan yang sukses di tempat kerja, mampu mengembangkan karir, mampu untuk terus belajar dan berfungsi untuk pengembangan diri. Hal seperti ini sejalan dengan Curtis R. Finch dan John R. Courticoul. The ultimate success of a vocational and technical curriculum is not measured merely through student educational achievement, but through the result of the achievement result that make the form of performance in the workforce. Selanjutnya yaitu program. Selain program yang telah saya jelaskan sebelumnya, dikenal juga program pendidikan dan pelatihan dengan model school-based enterprise atau dikenal dengan unit produksi dan dikembangkan sebagai teaching factory. Teaching Factory merupakan model pembelajaran yang dapat mengakselerasikan siswa dalam belajar dan menjadi tenaga kerja serta calon wirausaha baru. Proses pembelajaran keahlian atau keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang sesungguhnya. Kegiatan ini menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar. Produk dan jasa yang dihasilkan harus dapat dijual dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Teaching Factory diperlukan untuk mengatasi keterbatasan keberadaan DUDI karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar siswa. Selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen yang dimaksudnya pada tata kelola sekolah berdasarkan pada tata aturan yang berlaku, seperti manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis ISO, dan lain-lainnya. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah, meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dana, organisasi, dan lain-lainnya. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah merupakan pilihan. Kebutuhan ini muncul terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada stakeholder yang tidak hanya menekankan pada hasil namun pada input dan proses. Sekolah diberi kewenangan dan kekuasaan secara luas untuk mengembangkan, mengelola kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu hardware. Hardware meliputi laboratorium, bengkel, dan sarana prasarana lainnya. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan ataupun teori-teori terkait. Unit laboratorium difungsikan untuk membekali pemahaman dalam bidang yang luas namun spesifik dan mendalam. Peralatan yang tersedia diselaraskan
untuk keperluan dan kebutuhan perusahaan, seperti perusahaan otomotif, robot, dan pengelasan. General Unit Laboratory berfungsi untuk memberi pengalaman yang lebih luas, seperti halnya yang ada di industri. General Laboratory difungsikan untuk pengembangan karakteristik yang paling tidak laboratorium diperlukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Selanjutnya yaitu bengkel. Seperti halnya laboratorium, bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik. Dalam kurikulum SMK, kegiatan praktik termasuk kelompok mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik diselaraskan tuntutan kompetensi industri. Keberadaan bengkel harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan ketersediaan peralatan yang relatif baru dan bahan praktik yang memadai dan terstandar. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana lainnya. Minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar. Selain itu, dipersyaratkan juga standar lahan, bangunan, pencahayaan, kelengkapan setiap sarana prasarana. Setiap tahun, pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan kependidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Itulah tadi penjelasan terkait dengan peran dimensi pendidikan kejuruan di era 40. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.